Assalamualaikum guys, semoga sehat selalu dan semua dimudahkan. Di sini Bude mau presentasi guys, biar kita sama-sama enak. Mau yang pesen kardus atau bagi pemula yang pengen tahu soal kardus, gimana cara terima orderan, dan bagi yang pesan gimana bisa tahu kardus ya guys. Mau usaha kardus, ini yang harus wajib tahu untuk bagi pemula yang mau memulai usaha kardus. Pertama, punya pasar. Bisa karena pernah kerja di kardus atau memang pelaku usaha, jadi tahu mana-mana yang perlu kardus. Saya yakin setiap pelaku usaha pasti punya jiwa marketing, dan ini modal utama. Oke, kita mulai ya. Anggap aja di posisi kita sudah punya calon pembeli. Biasanya orang pesan kardus untuk bungkus atau packing barang agar rapi atau terlihat menarik. Tanyakan dulu untuk isi apa. Kasih contoh gambaran seperti dus aqua atau Indomie. Kalau bahannya single ya, tipis ya. Kalau bahan double, kasih contoh seperti dus TV mungkin atau dus kulkas. Yang pasti bisa ngira-ngira untuk kekuatan seperti apa gitu. Ukuran kardus, kalau mau pas dengan isi barang, minta diukur. Jadi kardusnya nanti bisa pas dan rapi, jangan sampai sempit atau longgar. Ya kalau kurang lebih beda sampai setengah senti wajar lah. Ini saya kasih tahu ya cara ukur kardus ya. Setelah ketemu, ini rumus pemakaian bahan kardus biasa. Jadi kardus seperti ini ya. Ini contoh kardus yang saya buka ya. Jadi saya ambil contoh ukuran kardus yang kecil ya, biar gampang. Jadi sebagai penjual kardus atau mau pengen tahu aja hitung-hitungan kardus, kita harus tahu pemakaian bahan, panjang lebar bahan ya. Jadi kalau kardus itu bukan kayak seperti cetakan duplek atau apa yang bahannya tuh standby. Kalau kardus coklat itu kardus seperti dus Indomie, dus aqua kayak seperti ini tuh ya. Ini pesanan berdasarkan custom, berdasarkan ukuran. Kalau kita punya stok nanti bisa sih, tapi kalau beli berdasarkan stok bahan itu jatuhnya mahal. Itu boleh sih kalau kuantitinya dikit ya, karena minim ya. Jadi kenapa kardus itu suka mahal kalau pesan dikit? Karena harus buang-buang bahan. Jadi buang bahan kanan kiri, jadi nanti ukurannya biar pas gitu. Nah, ini ukuran, nih lihat ya. Jadi ada panjang, lebar, panjang, lebar. Ya. Ini saya lagi bikin videonya karena gelap guys. Ini panjang ya. Panjang nih, ini panjang, ini lebar, ini panjang, lebar, ini tinggi itu dari sini guys ya. Jadi kalau dijadiin tuh begini guys, ini kalau jadi di tingginya ya, ini panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau kita nyari pemakaian bahan ini ya, jadi ini nih ada sambungan, ini namanya kuping ya.
Jadi panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Jadi panjang kali 2, panjang ditambah lebar kali 2 ditambah kuping nih. Kupingnya kalau biasanya 3 ya, bisa 4 juga nggak apa-apa. Nanti ketemu pemakaian bahan nih. Jadi panjang segini, lebar segini. Lebar itu yang berserat ya. Ini aduh kurang ini ya. Ada garis-garis ini yang lebar ya. Ini lebar. Nah, saya ulang. Jadi rumusnya panjang ditambah lebar kali 2 ditambah kuping. Itu panjang bahan. Nah, kalau lebar itu lebar ditambah tinggi kasih toleransi. Biasanya ini lebar ini itu kalau pesen bahan pasti ada toleransi buangan ya, paling enggak tuh 2 cm sampai 2,5, kadang bisa 3 cm ya. Jadi kasih toleransi aja, jadi lebar ditambah tinggi tambah 2 cm atau 3 cm untuk amannya. Nah, dari situ jadi panjang bahan ditambah lebar bahan, nanti baru dikalikan harga kertas itu standar. Harga kertas itu standar ya. Jadi yang membedakan kenapa harga box itu bisa murah, kadang ada yang mahal gitu, itu dari mungkin minimum order, bisa jadi karena buang, tingkat kesulitan atau cetakan yang seperti apa gitu, mungkin mempengaruhi harga ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau harga itu relatif ya. Kalau sepakat sih, kalau yang sepakat ya oke, ya udah jalan. Kalau nggak sepakat ya mungkin masih nego. Nah, itu mungkin masih bisa dibicarakan sesuai kesepakatan ya oke gitu kan. Kita juga sebagai pembeli juga harus tahu ya tingkat kesulitan bikin kardus itu seperti apa gitu. Kalau emang bagus, banyak, itu murah, dan itu mungkin bisa dicek di kompetitor lain ya, atau di tempat lain gitu. Jadi harganya berapa, ya paling kurang lebih nggak mungkin orang jual barang itu di bawah harga pasar. Setelah tahu harga dasar dulu, nanti kan ada tulisan biaya ongkos kerja, ongkos kirim, ongkos cetak. Nah, itu nanti itu yang dikatakan tingkat kesulitannya atau lain-lainnya apa gitu. Mungkin itu yang dihitung-hitung ya. Nanti bisa disesuaikan dengan box sesuai yang dipesan gitu. Kalau bagi pemula usaha kardus, kalau mau pesen di pabrik bisa dia siapkan dulu. Mungkin kalau belum punya nama usaha pakai pribadi, tapi harus punya NPWP, data-datanya harus punya NPWP, alamat usaha atau apalah, tapi nggak ya, mungkin agak ribet juga ya, tapi kan kita bisa beli langsung di pabrik. Ada juga kalau nggak mau ribet, paling di lapak-lapak, tapi harganya otomatis bukan harga pasaran ya, untung-untungan, kadang bisa murah, kadang bisa mahal. Oke, cukup di sini ya. Kalau ada yang masih kurang ya soal rumus apa gitu, boleh WA, nanti saya kasih cuma-cuma cara hitung kardus bagi pemula. Untuk yang udah bisa, mohon skip, tidak masalah. Oke, sampai lanjut di video yang akan datang ya.